Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin, amma ba'd. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat, karunia, taufik, serta hidayah yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai hari ini kita masih dapat menjalani kehidupan dan senantiasa mempersiapkan bekal, karena satu saat kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di saatnya kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kita telah mempersiapkan bekal sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul kubra pada hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan penjelasan berkenaan dengan hukum kewarisan yang ada di dalam aturan syariat Islam, yang kalau tidak salah ini adalah sesi yang ke-7, di mana pada sesi-sesi yang sebelumnya, terutama pada sesi yang ke-6, kita sudah mulai menjelaskan tentang berapa besaran bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok ahli waris ashabul furud, kelompok ahli waris yang bagian warisannya besarannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kali ini kita masih melanjutkan tentang bagian warisan ashabul furud, insyaallah pada bagian suami dan bagian istri ketika salah satu dari mereka meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya melanjutkan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 yang sudah kita mulai dalam pertemuan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad.
Dan bagi kamu, kata Allah, para suami itu mendapatkan nisfu, separuh atau setengah mata roka azwajukum, dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, illam yakun lahunna walad, jika istrimu yang meninggal dunia itu tidak memiliki anak. Jika istri yang meninggal itu tidak punya anak, maka bagian kamu para suami itu adalah separuh atau setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Lalu kata Allah, fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Maka jika istrimu yang meninggal dunia itu memiliki anak, falakumur rubu', maka bagian kamu wahai suami itu adalah seperempat. Ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Dan itu pun setelah diselesaikan wasiat, jika istri meninggal dunia itu punya wasiat dan dilunasi hutang-hutangnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bisa kita pahami bahwa bagian warisan suami di saat istrinya meninggal dunia itu ada dua alternatif. Alternatif yang pertama, suami mendapat separuh atau setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya, dengan catatan jika istri yang meninggal dunia itu tidak memiliki anak, baik anak itu adalah anak dari kamu sebagai suami atau anak dari suami yang sebelumnya mungkin dimiliki oleh istri yang meninggal itu. Yang jelas di saat istrimu meninggal dunia, dia punya anak, baik anak dari kita sebagai suami atau anak dari suami sebelumnya, maka kamu sebagai suami itu mendapatkan setengah. Dan mendapatkan alternatif yang kedua, yaitu seperempat kalau yang meninggal dunia itu atau istri yang meninggal dunia itu memiliki anak. Seperti yang kita katakan tadi, baik anak itu dari kamu sebagai suaminya atau dari suami-suami yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dulu membaca firman Allah ini. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Lalu bagian istri, kata Allah, itu adalah seperempat. Ar-rubu' mimma taraktum, dari harta yang kamu tinggalkan sebagai suaminya, illam yakun lakum walad, jika kamu sebagai suami itu tidak memiliki anak. Lalu bagaimana kalau suami yang meninggal itu punya anak? Maka kata Allah, fa in kana lakum walad, maka jika kamu sebagai suami memiliki anak, falahunnas sumun, maka bagian untuk istri itu adalah 1/8. Jadi kalau suami kita meninggal dunia dan dia punya anak, sama juga tadi, apakah anak dari kita sebagai istrinya atau anak dari istri yang sebelumnya. Nah, yang jelas ketika suami kita itu meninggal punya anak, maka kita sebagai istri itu diberi hak mewarisi as-sumun, yaitu 1/8. Mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Itu pun kalau telah dibayarkan wasiatnya dan dibayarkan hutang-hutangnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa
live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian warisan untuk istri itu alternatifnya juga dua. Yang pertama adalah 1/4 ar-rubu'. Kalau suami yang meninggal itu tidak punya anak, kemudian 1/8 atau as-sumun. Kalau suami kita yang meninggal dunia itu memiliki anak, baik dari anak dari kita sebagai istrinya atau anak dari istri sebelumnya. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan bagian warisan suami atau bagian istri ini. Yang pertama, ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, apakah suami yang meninggal dunia atau istri yang meninggal dunia, itu berarti sudah berlaku yang namanya hukum kewarisan atau hukum faraid, di mana harta yang ditinggalkan oleh si istri yang meninggal dunia atau oleh suami yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada ahli waris. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau suami meninggal dunia misalnya, sementara istri masih hidup, lalu istri misalnya mengatakan, karena saya masih hidup sebagai istri, itu berarti saya menguasai harta itu sepenuhnya. Itu tidak boleh terjadi. Karena kalau suami kita meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya itu adalah menjadi harta warisan yang mesti dibagi kepada ahli warisnya. Bisa kepada anaknya, bisa juga kepada ayah ibunya mungkin yang masih hidup. Kalau harta oleh istri itu dikuasai semua ketika suaminya meninggal dunia, nanti pasti akan menimbulkan masalah-masalah, menimbulkan persoalan-persoalan. Jadi tidak mesti istri atau ibu dari anak-anak itu harus meninggal dulu, baru kemudian harta itu dibagi. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri meninggal dunia, itu tidak boleh juga seorang suami menguasai semua harta. Harta bagian istri kita itu mesti diserahkan sebagai harta warisan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Mungkin kepada anak-anaknya, atau mungkin kepada orang tuanya yang masih hidup, atau mungkin kepada saudaranya yang berhak untuk mendapatkan warisannya. Lalu yang kedua yang mesti diperhatikan, bagian untuk istri ada dua alternatif. Tadi ada yang 1/4, ada yang 1/8, tergantung ada atau tidaknya anak dari suami kita yang meninggal dunia itu. Kalau ada anak, berarti istri hanya mendapat 1/8. Kalau tidak ada anak, itu berarti istri mendapatkan 1/4. 1/4 atau 1/8 bagian istri itu bisa. Kalau istrinya cuma satu berarti untuk dia sendiri. Tapi kalau istrinya 2, atau istrinya 3, atau istrinya 4, bagiannya tetap sama. 1/4 atau 1/8 itulah yang menjadi bagian istri. Jadi kalau istrinya 4 bukan berarti satu istri 1/4, satu istri 1/4, satu istri 1/4. Maka habislah harta yang ditinggalkan suami itu untuk keempat istri tersebut. Tidak, 1/4 itu dibagi. Kalau istrinya cuma satu, ya untuk satu istrinya lah. Kalau istrinya 2, 1/4 itu dibagi 2. Dan kalau istrinya sampai 4, itu berarti 1/4 itu juga lah yang dibagi 4. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh istri atau yang ditinggalkan oleh suami, maka dalam tradisi masyarakat kita Indonesia, yang itu juga sudah diatur misalnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang tentang Perkawinan, atau juga diatur dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia terkait dengan harta bersama atau terkait dengan harta yang selalu disebut dengan harta gonogini. Dalam aturannya ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia, apakah suami atau istri, maka harta gonogini atau harta bersama itu
menurut aturan hukum positif kita di Indonesia itu dibagi dua, selama itu adalah harta gono gini, atau selama itu adalah harta pencaharian bersama pasangan suami istri selama masa hidup bersamanya. Maka kalau salah satu dari mereka meninggal dunia, harta dibagi dua, separuh punya suami, separuh berarti punya istri. Sekarang siapa yang meninggal dunia? Kalau yang meninggal dunia adalah istri, yang separuh bagian istri itulah yang akan menjadi harta warisan. Atau kalau yang meninggal dunia itu adalah suami, maka harta bagian suami itulah yang akan menjadi harta warisan yang diwariskan oleh ahli warisnya yang masih hidup. Nah, sebagai contoh, misalnya seseorang meninggal dunia, katakanlah si A meninggal dunia, dia punya ahli waris satu, ada istri satu orang, kemudian ada seorang anak perempuan, kemudian dia punya seorang anak laki-laki, atau dia punya ibu yang masih hidup. Nah, untuk sekedar contoh, suami meninggal, ada seorang istri. Nah, sekarang suami yang meninggal itu ada anak laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. Maka seperti yang tadi disampaikan, kalau seorang suami meninggal dunia memiliki anak, maka istri 1/8, kemudian ibu tetap 1/6, karena dia ada anak. Nah, kalau begitu, 8 dengan 6 tidak 12, nah tetapi itu adalah 24. 24 berarti 3/24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 6, itu berarti 4. 4/24. 3 tambah 4, 7. Berarti tinggal 17. 17/24. Nah, kalau hartanya tadi 24 miliar, misalnya, untuk istri dapat 3, karena dia 1/8. Untuk ibu berarti dapat 4 miliar. Nah, 17 miliar ini sisa harta yang habis diberikan untuk seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dengan pola bagian 2/1. Berarti yang 17 miliar ini itu dibagi 3. 2 bagian anak laki-laki dan 1 bagian anak perempuan. Seperti yang kemarin ditanyakan, anak perempuan kalau dia sendiri dapat setengah. Setengah itu kalau tidak bersama anak laki-laki. Ya, misalnya tidak ada anak laki-laki, maka bagian seorang anak perempuan itu adalah 1/2. Tetapi ketika dia mewarisi bersama anak laki-laki, itu berarti dia ikut menjadi asobah, menghabisi sisa harta, dan ini dalam ilmu faraid disebut dengan asobah bil ghair. Nah, istri dapat 1/8 karena suami yang meninggal itu punya anak. Tapi kalau tidak ada anak, maka istri mendapat ar-rubu', mendapat 1/4. Nah, begitu para pemirsa, mungkin dalam sesi-sesi lanjutannya, mungkin agak kita spesifikasikan untuk menghitung bagaimana pola pembagian warisan itu mesti dilakukan. Yang diingat untuk sesi hari ini, itu bagian warisan untuk suami, itu ada 2 alternatif, yaitu setengah, kalau istri yang meninggal itu tidak ada anak, kemudian 1/4, kalau istri yang meninggal itu punya anak. Lalu bagian istri adalah 1/4, kalau suami yang meninggal itu tidak punya anak, dan mendapatkan 1/8, kalau suami yang meninggal itu memiliki anak. Lah, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan cara menghitung sederhananya seperti itu. Ketika seorang meninggal dunia, kita dudukkan dulu. Kalau itu tadi harta gono gini yang ditinggalkan oleh suami istri, dibagi 2 dulu, sesuai dengan amanat undang-undang positif yang berlaku di Indonesia, dan itu juga dipakai di pengadilan agama kita. Nah, setelah kita bagi 2, maka harta bagian dari yang meninggal itulah
yang kemudian untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Lalu kita tetapkanlah siapa-siapa dari ahli waris yang masih hidup yang berhak untuk mendapatkan warisan itu dengan pola pembagian. Nah, tadi seperti dikatakan, kalau istri 1/8 ketika suami punya anak, lah, kalau tidak punya anak itu berarti istri mendapatkan 1/4. Lalu kalau ada ibu, seperti pelajaran sebelumnya, ibu mendapat 1/6 kalau yang meninggal itu punya anak. Lalu untuk menghitung, kita tinggal tengok penyebut. Kalau belum sama penyebutnya, disamakan dulu dengan mencari angka yang bisa habis dibagi kepada semua penyebut seperti tadi 8 dan 6, maka angka pembaginya adalah 24. Ya, berarti istri menjadi 3/24, ibu menjadi 4/24, bersisa 17/24. Itu menjadi asobah bil ghair untuk seorang anak perempuan dan untuk seorang anak laki-laki dengan pola pembagian 2/1. Mudah-mudahan untuk sesi hari ini bisa dipahami seperti biasa. Kalau ada pertanyaan pada sesi ini bisa ditulis di bagian komentar dari video yang bersangkutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.